Tapi pastinya ini bukan lomba pidato antara mantan presiden. Baik, ikhwah dan akhwat sekalian yang semuanya saya hormati, khususnya kepada para ustadz kita, para kiadah kita, Ustadz Kiai Haji Abdul Muiz, Ustadz Kiai Haji Insinyur Fatul Sembiring, dan tentu juga Sahibul Bait, Sahibul Muassasah Ustadz kita yang tadi sudah memberikan tausiahnya dalam bentuk sambutan sebagai Ketua Yayasan, dan juga kepada seluruh pimpinan dan keluarga besar dari Al-Hikmah, Jamaah Masjid Al-Hikmah, para, jadi niatnya apa? Iktikaf atau niat tabligh akbar? Tabligh akbar ya. Kalau iktikaf juga boleh loh padahal. Tapi belum sempat niat iktikaf tadi. Para hadirin-hadirat yang semuanya hadir di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jawabannya sudah semangat, jadi saya tidak perlu berpantun lagi. Apalagi kalau pantun memang spesialisasinya Ustaz di Fatul Sembiring. Tentu saja dalam kondisi apapun, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala khairi khalqillah ala habibina wa syafi'ina wa qaidina wa qudwatina wa qurratu a'yunina nabiyyina Muhammad. Assalatu wassalamu alaihi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala alihi thayyibin wa ala ashabihil mardiyyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ard fangduru kaifa kana akibatu al mukazzibin. Hadza bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin wal yumahhisallahu alladzina amanu wa yamhaqa al kafirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jahhaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasyahidin al-mu'minin wal munafidin. Bismillah. Jamaah sekalian dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sayup-sayup kita dengar suara mercon. Tentu ini bukan berarti akan ada yang khitanan. Juga bukan jemaah haji baru pulang dari hajinya. Malam hari ini rupanya sebagian, kalau tidak sebagian besar masyarakat di sekitar kita sedang menyambut tahun yang menurut mereka tahun baru. Padahal ya kalau dilihat pada realitanya mungkin ya hanya tahunnya saja yang berganti dan baru. Tapi perilakunya dari tahun yang lalu sama saja dengan tahun pada malam hari ini. Tahun yang lalu bakar mercon, malam ini bakar mercon juga. Terus apa yang baru? Yang terjadi malah binasa. Uangnya habis, jangan-jangan merconnya juga kena rumah. Rumahnya kebakar pula. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala
bahwa Allah memberikan kepada kita karunia yang sangat besar yang bernama agama Islam. Kita juga bersyukur bahwa agama Islam yang Allah karuniakan kepada kita bukan sekedar agama Islam yang normatif, yang isinya hanya teori-teori saja, atau yang isinya hanya sekedar sebagai pelipur lara dan atau pengantar tidurnya si buyung, sebagai utopia dongeng-dongeng saja. Tapi sejak dari awalnya agama Islam yang Allah hadirkan, Allah karuniakan kepada kita adalah agama yang begitu manusiawi dan begitu interaktif. Antum pasti masih amat sangat ingat bahwa wahyu yang pertama kali yang merupakan, kalau kita di kampus disebut sebagai semacam paradigma. Paradigma daripada hadirnya agama ini adalah sebuah rangkaian dialogis yang luar biasa mencerahkan dan sekaligus membebaskan dan sekaligus membangkitkan. Iqra. Rasulullah, waktu itu Muhammad, belum ditambah Rasulullah. Beliau dengan jujurnya mengatakan, ma'ana biqari. Qala Jibril alaihissalam, Iqra. Ma'ana biqari. Seandainya Muhammad pada waktu itu adalah anak muda yang sok tahu. Iqra. Oke, saya siap Iqra, tapi Iqra apa? Jadi berani Iqra, tapi kemudian jadi bingung karena nggak tahu yang akan diiqrakan apa. Dia mengajarkan kepada kita tentang perilaku beragama yang sangat manusiawi. Mungkin ada ketidaktahuannya dan itu nggak ada masalah. Ma'ana biqari. Iqra. Baru kali ketiga beliau mengatakan wa madza aqra. Jadi saya harus membaca apa kok dari tadi diperintahkan untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jemaah sekalian, inilah karunia yang luar biasa besar. Memberikan kepada kita sebuah pegangan hidup bahwa kita memang harus selalu menjadi lebih baik. Kalau perlu dengan bertanya terlebih dahulu. Selain tentu juga dengan belajar dan terus-menerus belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada interaksi. Ada dialog. Bukan saja dari satu sisi, dari atas ke bawah. Tapi juga dari kondisi di mana kemudian memungkinkan yang atas pun mendengar dari apa yang dirasakan oleh yang di bawah. Dan kemudian yang atas tidak guna mentang-mentang, gimana sih Anda kan sudah diputuskan menjadi capres. Enggak ada yang pesan capresnya. Sudah diputuskan menjadi nabi. Kok disuruh Iqra saja nggak bisa? Malaikat Jibril tidak semena-mena itu juga. Begitu Muhammad mengatakan ma'ana biqari, ya diajari. Relasi antar keduanya ini begitu luar biasa dan saya kira amat sangat kontekstual untuk selalu kita hadirkan. Karena seringkali memang terjadi semacam keterputusan komunikasi. Seringkali ada semacam di satu pihak merasa sudah semuanya serba berjalan dengan baik. Di pihak yang lain juga merasa semuanya sudah tidak ada masalah. Ternyata begitu akan dilaksanakan, di sana sininya ada masalah. Rasulullah sekali lagi mengajarkan kepada kita, Islam yang kemudian diwahyukan kepada Rasulullah itu mengajarkan kepada kita bahwa ada kondisi dialogis yang harus selalu terbangun. Inilah yang Rasulullah tegaskan ketika beliau hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, yang merupakan sekali lagi semacam paradigma kehidupan di Madinah. Dan itu merupakan perintah-perintah awal beliau. Beliau perintahnya adalah ta'akhaw fillahi akhwaini. Satu dan yang lainnya berukhuwahlah. Dalam banyak riwayat, dalam kitab-kitab Sunnah Nabawiyah disebutkan bahwa ukhuwah itu juga ternyata bukan hanya muhajirin dan ansor. Antara muhajirin dengan muhajirin, antara ansor dengan ansor, kemudian antara muhajirin dan ansor diukhuwahkan.
Ungkapan ukhuwah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentu saja menggambarkan bahwa di sana ada kehangatan. Di sana ada